Hai, kembali lagi di One Week Google Sheets Mastery. Masih di bab 3, Basic Function. Sekarang kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu Lookup Function. Lookup Function ini adalah function untuk mereturn atau menarik data. Oke, kita langsung ke next slide. Oke, di sini sudah ada tabel daftar dari Lookup Function. Lalu ada keterangannya. Kita mulai dari lookup function. Jadi, kategori functionnya namanya lookup, terus jenis-jenis functionnya juga ada yang namanya lookup. Lookup function ini untuk mencari data di specific row atau kolom, lalu return data dari row atau kolom yang sejajar, dan kita bisa pilih mau row atau kolom yang mana. Kita langsung saja praktekkan di Google Sheets. Ini saya perbesar dulu. Di sini ada tabel, kode barang, jenis barangnya apa, lalu mereknya apa. Dari tabel yang ini, mau kita tarik datanya atau kita return ke tabel yang ini, sesuai dengan kode barang yang sudah tertera. Langsung saja kita pakai function lookup. Pertama yang jenis barang dulu. Sama dengan lookup. Lalu kita masukkan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah data yang kita punya, yaitu kode barang. Jadi ini adalah kata kunci. Koma. Kata kunci ini mau kita cari di mana? Kita cari di sini. Yang ini jadikan absolute reference. Koma. Oh iya, yang ini H-nya kita lock pakai dolar. Supaya nanti ketika kita geser ke kanan tidak berubah. Lanjut, tadi kita masukkan kata kunci. Lalu cari kata kuncinya di mana. Nah, kalau sudah ketemu, kita ambil data yang mana? Kita ambil data jenis barang. Untuk yang ini, kita kunci nomornya saja atau angkanya. Karena kita mau nanti ketika digeser ke kanan, dari jenis barang akan langsung membaca merek. Nah, ini ditutup, lalu enter. Ini langsung autofill. Bisa dicek kode barang A003, jenisnya laptop. Lalu A004, jenisnya handphone. Nah, yang ini tinggal di drag ke kanan. A003, mereknya HP. A004, mereknya RealU. Perlu diperhatikan saja absolute dan relative reference-nya. Kita lanjut ke function lookup, tapi source datanya atau sumber datanya horizontal. Yang sebelumnya kan vertikal, ke bawah. Kalau yang ini horizontal, ke samping. Untuk tabel penarikannya, ini tabel penarikan, lebih enak kalau kita samakan. Kalau source-nya horizontal, tabel penarikannya juga horizontal. Kalau source-nya vertikal, tabel penarikannya juga vertikal. Tapi sebenarnya untuk yang ini, mau vertikal atau horizontal tidak masalah. Cuma supaya lebih mudah, disamakan dengan source tabelnya. Oke, yang ini langsung pakai function lookup. Lookup, masukkan kata kunci. Kata kuncinya ini. Nanti ini akan di drag ke bawah dan ke samping. Ketika di drag ke samping, kita maunya berubah. Dari tadinya baca ini, bakalan baca sebelahnya. Berarti kolomnya jadikan relative reference, nggak usah dikunci. Tapi kalau di drag ke bawah, kita nggak mau dari tadinya yang ini bakalan baca bawahnya. Jadi row-nya perlu dikunci supaya tidak berubah. Koma, masukkan search range. Berarti kata kunci ini mau dicari di mana? Mau dicari
di sini. Untuk yang ini, kita nggak mau berubah sama sekali. Ketika di drag ke kanan, nggak mau berubah. Di drag ke bawah juga nggak mau berubah. Berarti jadikan absolute reference semuanya. Koma, masukkan result range, yaitu jenis barang. Jenis barang ada di sini. Nah, yang ini kita maunya ketika di drag ke kanan nggak berubah. Tapi ketika di drag ke bawah, maunya berubah. Dari tadinya baca ini, jenis barang, di drag ke bawah berubah jadi baca mereknya. Jadi, yang perlu dikunci adalah kolomnya, supaya tidak berubah ketika di drag ke samping. Tapi kalau di drag ke bawah, berubah. Ini kurung tutup, lalu enter. Nah, ini tinggal di drag. Seperti ini. Hasilnya sama, A003, A003, laptop HP, A004, handphone, real you. Kita lanjut lagi ke function VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama dengan lookup, tapi mereka berspesialisasi. Kalau VLOOKUP, spesialisasi yang source datanya vertikal. Kalau HLOOKUP, berspesialisasi yang source datanya horizontal. Makanya dia ini H, horizontal. Yang ini V, vertikal. Langsung saja kita ke contohnya. Ini saya perbesar dulu. Nah, di sini sudah ada tabel, kode barang, jenis barang, merek barang. Yang HLOOKUP juga sama. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, yang lookup ini. Kita mulai dari yang VLOOKUP dulu. Nah, ini bisa langsung kita tarik jenis barang dan mereknya menggunakan VLOOKUP karena tabel source-nya vertikal. Caranya sama dengan VLOOKUP, masukkan kata kunci. Kata kuncinya ini kode barang, koma, masukkan range. Nah, ini bedanya. Kalau VLOOKUP, range-nya kita pilih semua tabel. Lalu wajib dijadikan absolute reference. Koma, jenis barang ini ada di kolom berapa? Kita hitung. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jenis barang ada di kolom 2. Maka di sini 2. Koma, untuk VLOOKUP ada kondisi true dan false. Untuk kasus yang ini, kita pakai kondisi false, yaitu kata kuncinya harus sama persis. Untuk yang true akan kita pelajari nanti setelah kita bahas yang ini. Jadi ini kita pakai false. False bisa pakai angka 0. Lalu enter. Nah, ini bisa ditarik ke bawah. Tapi nggak bisa nih ditarik ke samping. Karena ini pakai angka 2. Bukan range. Jadi perlu di copy. Ini kita copy ke sebelahnya. Nah, tadi dia baca kolom 2. Baca jenis barang. Tapi merek ini ada di kolom 3. Jadi 2-nya kita ganti 3. Baru di enter. Terus di autofill. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ini. Tapi ini menggunakan VLOOKUP. Kita lanjut lagi ke HLOOKUP, yaitu lookup yang berspesialisasi untuk tabel yang source datanya horizontal. Nah, kita mau tarik jenis barang dan merek barang. Langsung saja sama dengan HLOOKUP, masukkan kata kunci, koma, ini kita select tabelnya, lalu jadikan absolute reference. Jadi mirip dengan VLOOKUP, harus select semua tabel. Lalu koma. Nah, jenis barang ini ada di row berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Jenis barang ada di row 2. Maka koma 2 dan kondisi false juga atau 0. Ini tinggal di enter. Nah, kalau ini bisa nih di drag ke
kanan untuk baca yang A004, tapi nggak bisa di drag ke bawah. Ini kita copy, kita paste ke bawahnya. Tadi dia baca row kedua, tapi merek ini ada di row ketiga. Jadi duanya harus diganti 3. Terus ini di drag ke samping. Nah, yang ini hasilnya sama dengan yang ini, tapi yang ini menggunakan VLOOKUP. Sekarang kita lanjut ke VLOOKUP dan VLOOKUP, tapi dengan kondisi true. Untuk kondisi true, source datanya atau source tabelnya harus ada batas bawah dan batas atas. Contohnya di sini. Ini ada tabel diskon. Jadi kalau beli tepung terigu untuk kuantitas 5 kilo sampai 10 kilo dapat diskon 2%. Kalau beli 11 kilo sampai 20 kilo dapat diskon 5%. Dan seterusnya. Untuk beli 51 kilo sampai ke atas bisa sampai terus dapat diskon 25%. Jadi source-nya atau tabel source-nya harus ada terendah dan tertinggi, atau batas bawah dan batas atas. Lalu kita mau tarik nih data diskonnya ke sini. Misalnya ini customer-nya ya, nama perusahaan PT ABCD. Mereka membeli sebanyak segini, sekian kilo. Kita mau tahu nih, mereka dapat diskon berapa persen. Yang ini bisa pakai VLOOKUP dengan kondisi true. Caranya sama dengan VLOOKUP, kita select search key-nya atau kata kuncinya. Berarti ini pembeliannya berapa kilo. Koma, kita select tabelnya, jadikan absolute reference. Koma, kita mau tahu diskonnya berapa. Diskon ada di kolom 1, 2, 3. Diskon ada di kolom 3. Maka koma 3, koma 1. Kita pakai yang true. Lalu di enter. Ini tinggal di autofill. Nah, coba kita cek ya. Ini belinya 25 kilo. Berarti di sini nih, ada di antara ini. Diskonnya 10%. Bener ya? Lanjut, misal yang ini. Belinya 20 kilo. 20 kilo ada di sini. Berarti diskonnya 5%. Ini juga benar. Misal yang ini, yang 60 kilo. 60 kilo berarti di sini. 51 kilo sampai ke atas terus. Dapat diskon 25%. Berarti benar. Ini penggunaan VLOOKUP dengan kondisi true. Kita lanjut ke VLOOKUP yang kondisinya true. Nah, ini tabelnya sama, cuma jadi horizontal. Kita mau dapat diskon di tabel yang ini. Ini langsung saja sama dengan VLOOKUP, masukkan kata kunci. Kata kuncinya yang ini, pembeliannya berapa kilo. Koma, range-nya berarti yang ini. Jadikan absolute reference. Koma, kita mau tahu diskonnya. Diskonnya ada di row berapa? Row 1, row 2, row 3. Diskon ada di row 3. Maka koma 3, koma 1. Pakai kondisi true. Lalu di enter. Nah, ini bisa di drag ke samping. Nah, ini hasilnya sama ya dengan yang ini. PT Mie Sehat diskon 10%. Misalnya PT Serialku 20% diskonnya. Serialku 20%. Yang ini pakai VLOOKUP kondisi true. Yang ini pakai VLOOKUP kondisi true. Kita lanjut lagi ke function column dan row. Function column gunanya untuk
return nomor kolom dari spesifik cell. Kalau yang row, return nomor row dari spesifik cell. Langsung saja kita praktekkan di Google Sheets. Nah, ini kosong ya, karena kita cuma mau tahu nomor dari kolom dan row. Kita kerjakan dulu yang kolom. Sama dengan kolom, misalnya yang ini, E31. Lalu enter. Nah, dapatnya 5 nih. Kok bisa 5 sih? Coba ya, ini kita tandai. Misal kasih warna, jangan kuning, warna biru. Nah, kata dia, E31 ini ada di kolom 5. Ini katanya ada di kolom 5. Apakah benar? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi benar ya. Function kolom untuk mencari tahu sebuah sel ada di kolom berapa. Kita lanjut yang row. Misalnya ini. Dikasih warna biru. Warna biru. Nah, ini pakai function row. Lalu select ini, yang warna biru tadi, E38. Lalu enter. Nah, kata dia, E38 itu, E38 ada di row 38. Ya, bener ya, kan udah tulisannya 38. Di sini juga kelihatan nih, 38. Berarti bener, fungsi row untuk menarik atau mereturn nomor row. Kita lanjut ke function match. Function match gunanya untuk mencari data pada specific range, lalu return data tersebut ada di urutan keberapa. Di sini ada data, nama mahasiswa, dan GPA-nya. Match memiliki dua kondisi, true dan false. Kita pakai true kalau datanya urut secara ascending. Kalau datanya acak, kita pakai kondisi false. Ascending berarti kalau teks urut dari A sampai Z. Kalau number urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini datanya tidak urut atau acak. Berarti kita pakai kondisi false. Misal kita mau tahu urutan dari nama Doni di range ini. Sama dengan match Doni, range-nya ini, karena acak kita pakai false atau 0. Nah, Doni ada di urutan 3. 1, 2, 3. Misal kita mau tahu urutan 39 di sini. Sama dengan match 3,9, range-nya ini, 0. Nah, 39 ada di urutan ke-2. 1, 2. Ini untuk function match. Kita lanjut lagi ke function index. Function index ini gunanya untuk return data sesuai range, row, dan kolom yang kita inginkan. Langsung saja kita contohkan di sini. Misal di sini saya mau tarik merek HP. Merek HP ya. Caranya sama dengan index, kita select tabelnya, koma. Nah, HP ini ada di row berapa? 1, 2, 3, 4. Ada di row 4. Koma. Lalu ada di kolom berapa? Kolom 1, 2, 3. 3. Lalu enter. Nah, maka data di row 4 dan kolom 3 pada range ini adalah HP. Ini untuk function index. Cukup sekian untuk video lookup function. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.